Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Miki Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah ini, mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Oke. Perkenalkan, nama saya Risyah Munatila. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 20, Kasih, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mengulas tentang apa itu Learning Management System atau biasa disingkat dengan LMS. Nah, istilah LMS ini sering kita semua dengar akhir-akhir ini kan, nah, terutama sejak adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu apa itu LMS? Apa itu LMS? Learning Management System. Terus bagaimana penerapannya dan apa saja manfaatnya? Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, langsung saja. Pengertian Learning Management System atau LMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, kemudian mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, menampilkan transkrip nilai, dan mengelola tampilan e-learning. Nah, karena berbasis aplikasi digital, tentu saja selain memudahkan para guru online, LMS ini juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Tentu hal ini akan sangat disukai oleh para pendidik, siswa, karena bisa sambil bahan, bisa sambil makan, dan lain-lain. Kan begitu? Nah, baik. Lewat LMS ini, pengajar lebih mudah untuk membuat konten pembelajaran online, mulai dari perencanaan, laporan, hingga dokumentasi. Nah, melalui LMS ini, pengajar dapat memanfaatkan konten-konten yang terbentuk dalam bentuk digital, seperti artikel, e-book, animasi, suara, bahkan video. Nah, tentu saja video itu akan ditampilkan semenarik mungkin. Nah, dengan cara ini proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan. Jadi para siswa itu lebih giat lagi untuk belajar seperti itu. Ada beberapa contoh LMS yang berlisensi yang bisa kita coba. Di Indonesia ini ada beberapa, sudah banyak LMS yang ada. Nah, yang pertama itu ada Google Classroom, terus Moodle, dan Edmodo, kemudian Schoology, dan yang terakhir Institute Learning. Setiap apa yang ada itu pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat LMS ini pada saat ini
seorang guru itu dituntut untuk mampu memahami sistem pembelajaran daring. Bagaimana sistemnya itu harus paham seorang guru itu. Nah, dalam LMS ini memang dikembangkan untuk mengelola dan memungkinkan kolaborasi antara guru dan murid dalam jarak yang jauh. Karena ketika masa pandemi ini pastinya kita tidak boleh berdekatan, tidak boleh satu ruangan, harus jarak jauh. Seperti itu. Jadi kita harus sebagai calon pengajar juga harus mengetahui bagaimana sistem LMS ini. Nah, dan ternyata bukan hanya itu manfaat dari sistem, bukan hanya bisa melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Ada manfaat-manfaat lain. Nah, yang pertama yaitu penjelasan materi itu dilakukan secara virtual. Nah, pada platform LMS, sebagai seorang pengajar, kita dapat memanfaatkan fitur pengajaran secara virtual. Dengan fitur tersebut, diharapkan bisa dapat menggantikan kegiatan pengajaran sebuah materi di depan kelas. Nah, biasanya kita tidak di depan kelas, dapat tugas secara langsung. Jadi ini diganti secara virtual. Nah, yang kedua yaitu akan memberikan bahan ajaran dan dengan bermacam-macam format. Nah, tentunya setiap pengajaran akan memberikan referensi untuk memberikan materi atau catatan kepada peserta didik. Nah, di sini itu dapat mengunggah materi dalam berbagai format. Nah, ada banyak format seperti JPG, PDF, dokumen, PPT, bahkan format video pun bisa. Dan memberikan tautan link agar nantinya bisa dipelajari oleh peserta didik. Nah, hal tersebut dengan harapan bisa mempermudah para guru untuk menyampaikan berbagai materi untuk mengajar. Nah, selanjutnya yaitu manfaatnya memberikan tugas dengan bermacam alternatif pilihan. Pembelajaran secara daring pastinya seorang guru akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan muridnya itu di grup chat ya, dengan memakai LMS ini dapat memberikan tugas lebih mudah gitu dan lebih sistematis. Nanti kan akan terekam gitu tugasnya, jawaban-jawaban dari siswanya. Nah, para guru itu bisa langsung membuat soal-soal dalam langsung pada platformnya, langsung dalam platform LMS yang digunakan. Nah, untuk soalnya guru itu juga bermacam-macam, bisa ganda maupun esai. Nah, selanjutnya yaitu manfaatnya melakukan analisis terhadap perkembangan belajar siswa. Jadi tidak perlu khawatir untuk para pendidik bahwa jika online itu tidak bisa menganalisis bagaimana perkembangannya. Nah, karena dalam sistem ini, dalam platform itu akan ada pengisian nilai secara sistematis gitu, akan terdetek semuanya, akan direkap semuanya, sikap dari siswa, performa dalam tugas secara keseluruhan, seperti itu. Kemudian terakhir itu melakukan kegiatan diskusi bersama siswa. Nah, ini juga sangat penting ya, diskusi dengan siswa. Nah, layanan LMS yang bagus pastinya akan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah diskusi antara guru dan muridnya. Nah, dalam sebuah kegiatan berdiskusi, guru dan murid itu bisa melampirkan sebuah file yang berbentuk dokumen maupun foto, bisa berbagai file ya bentuknya. Nah, itu juga guru bisa memberikan komentar dalam tugas tersebut. Jadi tidak hanya guru memberikan materi kemudian memberikan tugas, siswa mengerjakan stop di situ, tidak, tapi
guru juga bisa memberikan komentar, mungkin bisa membenarkan, menegaskan apa yang benar seperti itu. Nah, kemudian fitur-fitur LMS mendukung proses belajar online. Nah, aplikasi LMS ini yang berlisensi khususnya itu biasanya memiliki beberapa fitur unggulan, antara lain yakni user interface yang mudah digunakan. Nah, user interface ini jika LMS-nya itu sudah berlisensi, itu akan ditampilkan semenarik mungkin dan mudah diakses, sehingga pengguna itu tidak merasa kebingungan. Kemudian fitur selanjutnya itu pendaftaran online. Ini juga sangat penting ya. Kemudian kelas maya. Nah, kelas maya ini juga sangat penting karena kita dalam situasi seperti ini dilarang untuk harus meminimalisir kontak fisik seperti itu. Kemudian ada fitur video conference yang dapat digunakan untuk para siswa belajar online tatap muka secara jauh bersama guru mereka. Jadi tidak perlu bertemu ya. Kemudian kuis dan ujian online. Dan ini juga pasti disediakan fitur kuis dan ujian online. Kemudian ruang diskusi seperti tadi, diskusi akan dipaparkan juga, akan ada fitur ruang diskusi, kemudian ada laporan. Penyajian LMS tentu menyematkan fitur laporan yang dapat memudahkan guru untuk melacak perkembangan siswa. Jadi guru itu bisa mengetahui perkembangan siswa itu bagaimana. Dilihat dari ada absen nanti itu akan terekam semua, intensitas para siswa untuk mengakses materi pembelajaran itu ada jejaknya, terus monitoring pengajaran tugas para siswa itu semua akan terekam secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian setelah membahas itu kita akan mengetahui kelebihan dari penggunaan LMS ini. Nah, kelebihan yang pertama itu murid dapat mencari pembelajaran yang memang sesuai dengan mudah dan murah. Nah, murah ini para siswa hanya dengan memanfaatkan paket datanya untuk mencari sebuah pelajaran yang memang sesuai. Jadi paket data yang orang tua berikan itu tidak semata-mata hanya untuk game, untuk senang-senang semata, tapi juga dimanfaatkan untuk mencari materi pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya itu siswa punya alternatif internet yang dapat dipakai sebagai media pembelajaran mereka dan dapat dijadikan acuan untuk mencari sebuah referensi materinya. Sehingga materinya itu tidak hanya di buku, tapi juga dari berbagai macam sumber ya di internet seperti itu. Kemudian pengajar dapat menyampaikan sebuah materi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, lewat e-learning, penyampaiannya itu akan terasa lebih inovatif dan kreatif sekali. Dan siswa itu akan lebih mudah paham dengan mencari materi tambahan yang ada di internet. Misalnya, si guru itu memberikan referensi ini, dilampirkan dalam bentuk video kah, atau PDF, PDF, kah, itu. Namun kan cuma sebatas mungkin 2 referensi gitu. Nanti misal peserta didik ini merasa kurang dari referensi ini, dia bisa mencari di internet lainnya, bisa mencari lainnya di Google, referensi lainnya, tidak hanya yang diberikan guru pada forum tersebut. Keempat, untuk kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih efektif, entah itu dari waktu maupun lokasi, karena jika online itu misal jamnya itu dari waktu pembelajarannya itu dari jam 7 sampai jam 9 misal gurunya itu tidak bisa
itu tidak akan kosong, tidak akan kosong, tidak akan absen pembelajarannya. Bisa diganti waktu misal malam seperti itu. Jadi lebih efektif dan lebih efektif. Nah, selanjutnya itu guru bisa cepat mengumpulkan, mencari, serta menyampaikan sebuah konten belajar pada siswa. Lebih cepat karena dengan bantuan internet tersebut, teknologi tersebut. Untuk terakhir itu memberikan kemudahan untuk para pekerja akademik di dalam mengelola dan melakukan pengolahan data administrasi kelembagaan menggunakan jaringan internet. Nah, itu adalah kelebihan dari penggunaan LMS ini ya. Nah, selain itu, selain dari kelebihan tersebut ada kekurangannya. Nah, apa saja kekurangannya? Yaitu untuk mengakses LMS bukan koneksi internet yang stabil dan bagus. Nah, jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS ini akan terhambat. Nah, apalagi jika kita menggunakan ada mic gitu ya, nah itu harus stabil dan bagus sehingga tidak akan ketinggalan dari penyampaian para guru. Namun pastinya nanti bisa ada di record ya, biasanya itu masih bisa diatasi. Nah, selanjutnya ada kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara guru dan siswa. Misalnya apabila ada siswa yang bertanya kepada gurunya hari ini, nah sementara guru itu tuh baru akannya di besok, nah maka jawaban dari guru tersebut bisa diterima siswa itu besok harinya, tidak langsung gitu, masih menunggu waktu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, smartphone, seperti itu untuk bisa menggunakan LMS. Jika tidak ada, ya dengan apa kita mengakses LMS itu? Jadi dibutuhkan komputer, laptop atau smartphone. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.